Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, di channel ini akan membahas tentang Understanding and Planning Report and Proposal atau pengertian dan perencanaan dari laporan dan proposal. Sebelum kita mengetahui secara rinci apa saja yang akan dibahas, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu proposal dan laporan. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Pengertian proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar, supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Pengertian yang kedua adalah laporan. Laporan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang atau authority dan tanggung jawab atau responsibility yang ada di antara mereka. Setelah mengetahui apa itu laporan dan proposal, tentunya akan timbul pertanyaan, bagaimana cara merencanakan laporan dan proposal yang baik dan benar, supaya nantinya bisa digunakan di suatu organisasi atau tempat kalian bekerja. Semua itu tentunya melewati beberapa tahapan-tahapan yang penting, dan berikut akan dijelaskan tahapan saat merencanakan laporan dan proposal. Selanjutnya ada beberapa proses tahapan bagaimana cara merencanakan laporan dan proposal. Tahap yang pertama adalah proses penulisan 3 tahap pada laporan dan proposal, yaitu 1. Menganalisis situasi. Laporan bisa menjadi proyek yang rumit dan memakan waktu. Jadi pastikan untuk menganalisis situasi dengan cermat sebelum Anda memulai menulis. Berikan perhatian khusus pada pernyataan tujuan Anda yang menjelaskan mengapa Anda mempersiapkan laporan dan apa yang Anda rencanakan untuk disampaikan. Cara paling berguna untuk mengungkapkan pernyataan tujuan Anda adalah memulai dengan frasa infinitif untuk ditambahkan kata kerja yang membantu menentukan tujuan umum Anda untuk menginformasikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan lain-lain. Proses penulisan 3 tahap pada laporan dan proposal yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Memperoleh informasi yang diperlukan untuk banyak laporan dan proposal memerlukan perencanaan yang matang, dan Anda bahkan mungkin perlu melakukan proyek penelitian terpisah hanya untuk memperoleh data dan informasi yang Anda butuhkan untuk tetap pada jadwal dan anggaran. Pastikan untuk meninjau pernyataan tujuan dan kebutuhan audiens Anda sehingga dapat memprioritaskan kebutuhan informasi dan fokus pada pertanyaan yang paling penting. Ketiga, memilih kombinasi media dan saluran yang tepat. Pertama, untuk banyak laporan dan proposal, audiens memiliki persyaratan media tertentu, dan Anda mungkin tidak memiliki pilihan, misalnya eksekutif di banyak perusahaan. Sekarang berharap untuk meninjau laporan kinerja bersama dengan dashboard eksekutif, presentasi grafis yang disesuaikan dengan parameter kinerja utama. Kedua, pertimbangan bagaimana anggota audiens Anda ingin memberikan umpan balik atas laporan atau proposal Anda. Apakah mereka lebih suka menulis komentar pada dokumen cetak atau mengedit artikel wiki? Yang ketiga, apakah orang harus dapat menelusuri dokumen Anda atau memperbaharuinya di masa mendatang? Keempat, ingatlah bahwa media dan saluran pilihan Anda mengirimkan pesan. Misalnya, laporan penjualan rutin yang dibalut dengan multimedia mahal akan terlihat seperti pemborosan sumber daya perusahaan yang berharga. Yang kedua, mendukung pesan dengan informasi yang andal. Ada 2 pembahasan. Yang pertama, penelitian yang efektif, yaitu merencanakan penelitian, mencari data dan informasi yang dibutuhkan, memproses data informasi yang ditemukan, dan menerapkan hasil temuan tersebut, serta mengelola informasi secara efisien. Yang kedua, menggunakan hasil penelitian. Yang pertama, mengutip parafrase dan meringkas informasi. Yang kedua, menarik kesimpulan, dan yang ketiga, membuat rekomendasi. 3. Melakukan penelitian sekunder. Menemukan informasi di perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat kita menemukan salah satu sumber daya terpenting. Pustakawan referensi dilatih dalam teknik penelitian dan seringkali membantu menemukan informasi yang tidak jelas dan mengarahkan ke banyak sumber informasi bisnis perpustakaan seperti surat kabar dan majalah, buku bisnis, direktori, sumber daya almanak, dan statisi, publikasi pemerintah, database.
Di bagian D ada mencari informasi online. Internet dapat menjadi sumber informasi bisnis yang luar biasa, asalkan tahu di mana mencarinya dan bagaimana menggunakan alat yang tersedia. Secara kasar, alat tersebut terbagi dalam dua kategori yang dapat digunakan untuk secara aktif mencari informasi yang ada dan yang dapat digunakan untuk memantau sumber yang dipilih untuk informasi baru. Alat yang dapat melakukan kedua fungsi tersebut yaitu alat pencarian daring atau Google dan alat pemantauan atau online dan kiat pencarian. Dokumentasi sumber. Mendokumentasikan sumber Anda memiliki 3 fungsi penting. Mendokumentasikan dengan benar dan etis orang yang membuat materi asli. Menunjukkan kepada audiens bahwa Anda memiliki dukungan yang cukup untuk pesan Anda dan membantu pembaca menjelajahi topik Anda secara lebih rinci jika diinginkan. Di poin keempat, yaitu melakukan riset primer yang terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, melakukan survei. Untuk melakukan survei, agar mendapatkan hasil yang andal dan valid, Anda perlu memilih peserta penelitian dengan hati-hati dan mengembangkan serangkaian pertanyaan yang efektif. Untuk mengembangkan kuesioner survei yang efektif tersebut, bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berikan instruksi yang jelas untuk memastikan orang dapat menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Yang kedua, jangan menanyakan informasi yang orang tidak dapat harapkan. Yang ketiga, buatlah kuesioner yang singkat dan mudah diisi. Jangan berharap orang memberi lebih dari 10 atau 15 menit waktu mereka. Yang keempat, bila memungkinkan, rumuskan pertanyaan untuk memberikan jawaban yang mudah dianalisis. Angka dan fakta biasanya lebih mudah diringkas daripada opini. Yang terakhir, hindari pertanyaan utama yang dapat membuat survei Anda menjadi bias. Yang kedua, ada melakukan wawancara. Mendapatkan informasi mendalam langsung dari pakar, pelanggan, atau pihak berkepentingan lainnya dapat menjadi metode yang bagus untuk mengumpulkan informasi primer. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pertukaran email hingga diskusi antar kelompok. Ajukan pertanyaan yang terbuka. Untuk mengumpulkan pendapat, wawasan, dan informasi, ajukan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban spesifik. Di poin kelima, yaitu merencanakan laporan analisis, terbagi menjadi 2. Yang pertama, berfokus pada konsultasi. Saat merencanakan laporan untuk pembaca yang kemungkinan besar akan menerima kesimpulan Anda, baik karena mereka telah meminta Anda untuk melakukan analisis atau mereka mempercayai penilaian Anda, pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan langsung dan pembukaan dengan kesimpulan Anda. Struktur ini mengkomunikasikan gagasan utama dengan cepat, tetapi memang menghadirkan beberapa risiko. Meskipun audiens mempercayai penilaian Anda, mereka mungkin memiliki pertanyaan tentang data Anda atau metode yang Anda gunakan. Selain itu, memulai dengan kesimpulan dapat menimbulkan kesan bahwa Anda terlalu menyederhanakan situasi. Selanjutnya berfokus pada rekomendasi. Rekomendasi yang dipakai ada 5 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan akan tindakan. Yang kedua memperkenalkan keuntungan. Ketiga daftar langkah. Keempat menjelaskan setiap langkah. Dan yang terakhir ringkasan rekomendasinya. Berfokus pada argumentasi, yaitu saat pembaca berpotensi skeptis atau bermusuhan, maka kita harus pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan secara tidak langsung untuk membangun logik ke arah kesimpulan atau rekomendasi. Nah, jadi itu adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan saat merencanakan laporan dan proposal, supaya laporan dan proposal yang kita buat sesuai dengan fakta dan memiliki data yang akurat, serta tujuan yang ada dalam laporan dan proposal bisa tersampaikan dengan baik. Materi yang sudah disampaikan diambil dari buku Business Communication Essential, edisi 8E, chapter 10. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.